Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga baik ya. Di sini aku mau memperlihatkan kepada kalian terapi-terapi yang dijalani oleh pasien stroke. Sebelum kita lanjut ke terapinya, di sini pada saat awal datang, pasien akan diperiksa tensinya. Kebetulan ini alhamdulillah tensinya bagus, kemudian diperiksa denyut nadi dan segala macam seperti yang terlihat pada video ini. Jadi menurut terapisnya ini, pasien ini sebenarnya kondisi syarafnya masih bagus, mengingat juga bahwa stroke-nya masih baru. Jadi kalau pasiennya mau bekerja keras, berusaha dengan keras menggerakkan tangan dan kakinya, maka insya Allah akan sembuh. Nah, sekarang akan segera dimulai terapinya. Sebelumnya dilepas dulu pakaiannya karena akan segera diterapi totok ya. Pertama dimasas, lalu menggunakan alat bantu totoknya ya. Ini alat yang khas yang dimiliki oleh terapi di sini. Seperti kalian lihat ya, ditusuk-tusuk di bagian tertentu, di titik-titik tertentu, dan gak usah khawatir, pasti sudah ditangani oleh ahlinya. Semoga dengan di terapi totok ini bisa membuat syaraf-syarafnya ini menjadi kuat sehingga pasien dapat sedikit demi sedikit menggerakkan bagian kaki dan juga tangannya. Baiklah, kita lanjut ke terapi keduanya, yaitu terapi aliran listrik. Untuk terapi aliran listrik, ini pasien akan menggunakan sandal yang didesain khusus ya, dan dipakai di salah satu kakinya. Kemudian di kaki terapisnya juga seperti ini, alatnya diinjak oleh terapisnya. Lalu terapisnya memijat pasien stroke ya. Nah, pijatan inilah yang mengalir aliran listrik ya. Jadi semua terkonek dari kakinya pasien yang tadi sudah dipakai ya alatnya seperti sendal, dan terapisnya juga menginjak alat khusus ya. Nah, setiap yang disentuh oleh terapisnya ini akan dirasakan adanya aliran listrik oleh si pasien, sehingga tanpa sadar atau bukannya memang kemauan pasiennya yang mau menggerakkan, tapi itu udah otomatis bergerak sendiri. Gerakannya pun bebas ya, bergerak dengan sendirinya aja tanpa diatur-atur oleh pasiennya. Dan menurut pasiennya ini, gerakan akan terhenti jika terapis tidak menyentuh pasien. Berarti kan sudah tidak ada aliran listrik yang mengalir ke tubuh pasien. Jadi antara alat yang digunakan pasien, alat yang diinjak terapis, dan juga terapi yang diberikan terapisnya ini berupa masas, itu saling berhubungan. Jika salah satu tidak digunakan, maka aliran listrik pun tidak mengalir ke tubuh pasien. Contoh, meskipun pasien sudah menggunakan alat khusus di kakinya, kemudian terapisnya memasas di bagian tangannya, dan tangannya itu tidak akan bergerak karena tidak ada aliran listrik yang mengalir ke tubuh pasien. Sebab apa? Sebab terapisnya itu tidak menginjak alat khusus terapi aliran listrik. Masih dalam terapi aliran listrik. Tahap pertama sudah selesai, kemudian lanjut ke tahap kedua. Di sini alatnya berbeda.
Ya, setelah mengalir aliran listrik, kemudian alat ini disetting, lalu membutuhkan 2 buah alat seperti sendok makan ya, yang nantinya akan digunakan di atas tubuh pasien ya. Di sini saya nggak tahu sendok ini adalah alat pengganti atau modifikasi yang seharusnya mungkin bukan sendok, saya nggak tahu. Tapi yang jelas 2 sendok makan ini membantu untuk terapi yang akan dilakukan oleh terapisnya ya. Yang penting permukaannya cembung sehingga bisa nyaman ya di tubuh pasien, lalu terbuat dari besi sehingga menjadi penghantar yang baik untuk aliran listrik. Nah, setelah disentuh di bagian tubuh pasien, maka tubuh pasien ini akan bergerak random ya, bergerak dengan sendirinya tanpa diatur atau digerakkan atas kemauan pasien.